Selepas ketiadaan Egy, aku kembali sunyi di ibu kota. Aku tidak punya begitu ramai teman. Aku tidak bisa bergaul riang seperti orang lain. Aku pernah juga ikut teman-teman bersukaria di coffee house dan bergelak ketawa dengan mereka. Tapi setelah aku kembali ke kamarku, aku asyik dengan sunyiku, dengan perasaan bahwa aku betul-betul sendiri. Serasanya aku ibarat perahu yang terombang-ambing di tengah lautan, ibarat perahu putus saunya. Aku rasa Egy lah satu-satunya yang paham akan derita hatiku, paham akan kekosongan jiwaku. Tetapi Egy telah pergi buat selama-lamanya. Beberapa bulan kemudian aku kembali ke rumah keluargaku. Aku pikir pada ketika itu akan berubah segalanya. Harapanku tipis sebenarnya, tapi bak kata orang, harapan selalu ada pada orang yang mengharap. Dan masa itulah aku jatuh cinta dengan seseorang, jatuh cinta yang mendalam, seperti aku jatuh ke lubuk atau curam yang tiada penghujungnya. Aku berjumpa dengan Rashid di gelanggang seni mempertahankan diri. Dia seorang yang lincah dan cergas walaupun dia bertubuh kecil. Aku tidak tahu mengapa perasaan aku bergeledak ke rasa hati aku atau membuak ke dalam jiwaku. Namun pada mata kasar aku tenang. Aku seperti biasa. Aku selalu pergi gelanggang dengan teman sekolahku Rina. Mungkin Rina juga tahu perasaan aku. Mungkin juga tidak. Tapi yang nyata kami berdua saja yang datang ke gelanggang itu untuk berlatih. Pada suatu hari aku balik lewat dan agak gemetar sebab hakikatnya papa aku tiada berubah. Dia masih segarang dulu. Aku kesian dengan adik-adik aku yang terus memikul beban yang berat dalam umur mereka yang begitu muda. Aku menangis dalam hati bila aku dengar mereka menangis kesakitan dipukul papa. Pada masa aku balik ke rumah dalam keadaan gelap, Rashid menemani aku berjalan di jalan raya kampung yang gelap gulita. Dia tenang saja sambil kami jalan seiring. Sampai ke simpang, dia pun menunggu aku hingga aku sampai ke rumah sebelum dia beredar pergi. Aku amat bersyukur dan gembira sekali bila itu berlaku. Sebab aku rasa disayangi, dilindungi, dikasihi. Hatiku berbunga-bunga. Aku jatuh di sana dalam keinginanku. Aku tersungkur jatuh. Walaupun aku baru berumur dekat-dekat 16 tahun ketika itu, aku merasakan aku dewasa, aku matang, aku wanita. Persahabatan aku dengan Rashid semakin erat. Kami bersiar-siar bersama, kami menonton wayang bersama, berpegangan tangan. Kami sering tidak berenggang. Suatu hari ada sepupuku memberitahu papa yang aku selalu bersama seorang lelaki yang tidak seagama dengan aku, yang bukan dari suku kaumku. Papaku naik berang. Pada ketika aku hendak keluar dari rumah seperti biasa, papa berdiri di depan pintu dan menempik aku. Dia bilang, "Kalau kau betul-betul mau belajar seni pertahankan diri, kau lawan aku dulu." Lepas itu, dia tendang aku dengan sekuatnya. Hari itu ibarat aku kembali ke kegelapan yang dalam, kegelapan yang silam. Aku merasa papaku membujak belakangku dengan tangkai penyapu bambu. Aku dengar mama dan kakakku menjerit ketakutan. Tapi ketika itu, aku tidak boleh menangis lagi. Aku cuma tunduk menahan sakit. Bila papa sudah puas memukul aku, mama dan kakak datang tengok luka aku. Aku tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu menangis?" Mereka mungkin tidak dengar aku sebab mereka terus menangis. Sejurus kemudian aku jalan keluar dari rumah.
Kami tidak jadi tamat seni pertahankan diri, sebab Papa datang dengan parang untuk mencari aku. Namun Rashid tidak pernah bilang dia takut. Malah kami masih pergi menonton sama-sama pada ketika itu. Aku masih ingat kami menonton Sealed with a Loving Kiss, Melody. Serasanya ini paling akhir kami menonton bersama. Pada ketika itu ada seseorang menghina aku sebab aku bersama orang lain suku dan agama. Aku ingat lagi Rashid menembuk orang itu. Kecoh satu panggung. Tapi ini memberi aku satu semangat dan keinginanku untuk bersama Rashid lebih menebal. Dia boleh menjaga aku, mempertahankan aku, dia boleh menjadi benteng untukku, kepadaku. Tetapi aku mulai melihat perubahan pada Rashid. Seperti dia mau menjauh dari aku. Aku merasakan bahwa dia tidak mau terikat dengan cuma aku. Aku faham, ramai remaja perempuan yang ayu dan cantik yang mahu mendampinginya. Terus Pars. Dan aku cumalah seorang yang tidak berpelajaran, yang tidak cantik pun. Dan aku terus pasrah dengan keadaan. Namun cinta dan kasihku pada Rashid tidak hilang atau padam. Cintaku padanya turun dalam hatiku, bersemadi di sana dan tidak hilang sampai bila-bila. Aku melangkah ketika itu seperti mayat bernyawa. Fungsiku semua baik bergerak, senyum, tawa, riang, gurau, senda, semuanya ada. Namun aku berkabung dalam hati sebab kehilangannya. Terkadang aku melihatnya dari jauh dan aku jamu mataku pada susuk tubuhnya. Aku kadang menangis sepanjang jalan pulang ke rumah lepas kerja. Kadang aku membisu sedangkan aku dengar papaku menjerit marah padaku dan adik-adik aku. Pada suatu hari papaku bilang aku harus ke rumah kakakku di lain daerah untuk menemaninya selepas bersalin. Aku mengangguk. Ya, aku pergi, Pak. Walaupun akan ku amat rindu dengan Rashid, tapi keputusan itu untuk ikut abang iparaku, untuk menemani kakakku adalah yang paling bodoh aku pernah buat. Dan aku semasa menaiki pesawat mengucapkan selamat tinggal. Tapi nama dan kenanganku dengan Rashid ku titip dalam